Bismillah, jadi selamat siang, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi tadi juga belum sempat pengenalan ya. Masih ada yang belum, masih ada yang baru join tadi. Jadi dari situ saat ini mahasiswa S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Jadi dari situ fakultasnya Fakultas FMIPA. Nah, UNY ini memiliki visi dan misi yaitu Leading in Character Education, yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter dan juga uh, unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Itu adalah visi misi dari kampus UNY. Selanjutnya, tentang UNY. Nah, UNY memiliki 8 fakultas dan juga 124 program studi dari yang terpecah dari 8 fakultas ini. Kampus utamanya itu ada di Jalan Kolombo nomor 1, Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ini kampus pusatnya. Namun ada kampus kedua yang biasa disebut dengan kampus kedua UNY, yaitu tepatnya di Wates gitu. Nah, di sini di UNY itu ada sekitar 185 dosen ahli atau dosen yang sudah bergelar sebagai guru besar ataupun profesor. Namun pada hari ini ada lagi dikukuhkan sebanyak 5 profesor di UNY, jadi total sekitar 150 profesor yang mengajar di UNY mulai dari S1, S2 sampai dengan S3, dan bahkan ada juga jurusan untuk advokasi ya. Untuk fasilitas unggulan di UNY, fasilitas unggulan di UNY itu ada banyak ya teman-teman, namun salah satu di antaranya itu ada perpustakaan modern, di mana ini bisa atau sering disebut dengan digital library, di mana ini adalah salah satu perpustakaan digital yang dimiliki oleh UNY dan mungkin kampus lain belum memiliki. Nah, di perpustakaan ini kita bisa belajar itu, kalau kita di ruangan basement kita bisa belajar tanpa batasan waktu gitu. Tapi kalau kita di lantai 2 sampai lantai 3 itu kita diberi waktu satu mahasiswa 3 jam untuk belajar. Jadi kita satu mahasiswa satu komputer gitu untuk di perpustakaan digital ini gitu. Dan yang kedua ada gedung olahraga. Jadi gedung olahraga di UNY ini sangat lengkap ya teman-teman. Mulai dari kolam berenang ada, mulai dari fitness ada, mulai dari lapangan sepak bolanya ada, lapangan bela dirinya ada, tenisnya ada, badminton, dan lain-lain gitu. Jadi lengkap ya. Dan juga di UNY ada asrama mahasiswa. Jadi asrama mahasiswa itu gedungnya di dalam lokasi kampus ya teman-teman. Dan ada pusat bahasa dan laboratorium riset. Ini untuk yang anak FMIPA ya, seperti kayak fisika, kimia, biologi itu punya lab masing-masing. Nah, ada fakultas apa saja nih di UNY? Jadi ada 8 fakultas. Namun di tahun depan ini, di tahun 2025, UNY akan meluncurkan satu universitas, yaitu Fakultas Kedokteran gitu. Jadi akan dibuka di tahun 2025. Jadi kemungkinan di tahun depan itu akan nambah jadi 9 fakultas. Di sini ada Fakultas FIPP, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Yang kedua ada FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan yang ketiga ada FBSB atau Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Dan yang keempat ada Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Selanjutnya ada Fakultas Teknik, dan juga di sini yang keenam ada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Vokasi, ini untuk yang D4 ya teman-teman. Dan juga di UNY itu sudah ada sekolah pasca sarjananya. Nah, untuk mengetahui 124 program studi itu teman-teman bisa kunjungi link di bawah ini ya, https://www.uny.ac.id. Di sana sangat lengkap teman-teman, apa saja daya tampung yang dibutuhkan di tahun depan, apa saja passing grade dari nilai
ujian yang dibutuhkan supaya bisa lolos di UNY gitu, di jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya nih pembahasan yang sangat-sangat menarik, yaitu biaya hidup di Jogja. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di Jogja itu adalah sebutannya itu salah satu kota pelajar. Ternyata Jogja itu kalau menurut Kak Desti, yang notabene Kak Desti adalah asli Sulawesi Tengah, ternyata Jogja itu bukan hanya sebagai kota pelajar saja, tapi kota yang sangat terjangkau biaya hidupnya gitu, mulai dari makan, biaya pendidikan, biaya kos, dan biaya-biaya lainnya. Nah, untuk di sini yang pertama biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu mulai dari, ini untuk yang S1 ya, 500 sampai dengan 5 jutaan kisarannya. Ini tergantung kepada golongan UKT teman-teman. Jadi kan saat mulai mendaftar itu teman-teman mengisi biodata ya, ada pekerjaan orang tua, ayah, ibu, penghasilan bulanan. Nah, itu akan menjadi acuan untuk penentuan golongan biaya UKT teman-teman gitu. Yang kedua di sini ada biaya makan. Nah, biaya makan di UNY, khususnya di kampus UNY, itu kalau di kantin itu harganya mulai dari 8 ribuan. Dan itu 8 ribuan kita udah bisa makan nasi, ada juga banyak jenis, ada tempe, ada tahu, ada ayam, dan lain-lain. Dan itu ini untuk biaya sekali makan ya teman-teman. Biaya kos. Nah, biaya kos ini kalau menurut Kak Desti ini tergantung individu lagi ya. Kosnya itu yang biasa-biasa saja tapi masih nyaman gitu. Mulai harga kosnya itu mulai dari 400 sampai dengan 2 jutaan. Ini kondisional ya, bergantung kepada kebutuhan individu masing-masing. Nah, untuk biaya sehari-hari ini biasanya anak-anak di UNY itu ya, kalau dia banyak tugas atau tugas, kadang suka nongki di kafe-kafe. Nah, ini sangat kondisional, dan kafe-kafe di UNY itu juga sangat-sangat harganya sangat-sangat murah ya teman-teman, mulai ada yang dari 10 ribuan untuk kopi shopnya. Dan nah, di UNY itu ada apa saja sih organisasi? Jadi di UNY itu ada yang namanya organisasi mahasiswa atau Ormawa tingkat universitas. Nah, di mana itu terdiri dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, ada juga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM. Nah, ada juga Ormawa yang di tingkat fakultas, jadi beda antara Ormawa yang di tingkat universitas dan juga fakultas. Di fakultas ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BMF. Nah, begitupun NPM, dan juga selain itu di UNY itu tidak hanya ada organisasi saja teman-teman, tapi ada yang namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di sini UKM yang ada di teman-teman bisa lihat di sini ada banyak bidang penalaran. Nah, di bidang penalaran itu, unit kegiatan mahasiswa itu ada 5, yaitu UKM penelitian. Di sini penelitian ini melibatkan antara teman, antara mahasiswa dan dosen, itu bisa saja ya teman-teman. Dan yang kedua ada unit kegiatan mahasiswa lembaga pers mahasiswa ekspresi. Yang ketiga ada UKM radio atau Magenta VM. Yang keempat ada UKM bahasa asing, ini kayak kelas-kelas, misal ada yang mau ikut tes TOEFL, IELTS, atau kelas-kelas reading, atau kelas-kelas. Juga yang kelima UKM rekayasa teknologi atau RESTEK. Ini untuk anak fakultas teknik. Selanjutnya ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa di bidang seni. Yang punya bakat di bidang kesenian itu UNY sangat memfasilitasi teman. Ada UKM musik atau Sigma Band. Dan yang kedua ada UKM unit studi sastra dan teater tradisi. Dan keempat ada UKM vokal atau paduan suara gitu. Yang kelima ada UKM seni rupa dan fotografi. Ini untuk teman-teman yang memiliki hobi di bidang seni, itu UNY juga sudahnya sangat banyak ya unit kegiatan mahasiswa UNY ini. Yang selanjutnya itu bidang ketiga adalah bidang olahraga. Teman-teman bisa lihat di sini ada 21 bidang. Teman-teman bisa mungkin bisa lihat sendiri, ini begitu banyak, dan ini tinggal teman-teman sesuaikan nanti kalau mau kuliah di UNY, teman-teman tuh minat dan bakatnya itu di bidang yang mana gitu. UNY sudah mewadahi hampir semua jenis olahraga, dan juga fasilitas di UNY itu sudah lengkap untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keahlian di 21 bidang ini gitu. Selanjutnya bidang keempat ada bidang kesejahteraan mahasiswanya, ada mulai dari koperasi mahasiswa atau KOPMA, ada juga unit kegiatan kerohanian Islam, dan juga ada untuk yang beragama Nasrani, ada juga untuk yang beragama Hindu, ada juga unit kegiatan mahasiswa KWU atau kewirausahaan gitu. Dan ada unit kegiatan mahasiswa di bidang khusus. Di sini ada 4.
Jadi teman-teman yang SMA mungkin masih sangat-sangat aktif di kegiatan pramuka, itu bisa juga teman-teman tetap kembangkan di kampus kalau teman-teman masuk di UNY melalui ini Pramuka Racana WR Supratman dan Racan Fatmawati gitu. Dan ini juga masih ada 3 bidang khusus lain lihat yang bisa dibilang membedakan UNY ini dengan kampus-kampus lain gitu. Adalah lambang, teman-teman bisa lihat lambang di sini, lambang di samping di atas, di bagian atas itu lambangnya berbentuk, karena lambang UNY ini dia berbentuk tubuh yang merupakan deformasi dari tubuh Yogyakarta atau yang biasanya kita sebut dengan ikon kota Jogja. Nah, tubuh ini melambangkan keteguhan sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Lalu apalagi ciri khas dari kampus UNY ini? Nah, UNY ini dia memiliki atau dijuluki sebagai kampus Satyakarta, di mana kampus pendidikan karena terletak di kota pendidikan, dan The Grand Campus gitu. Yang selanjutnya fasilitas. Nah, seperti yang Kak Desti udah sebutkan sebelumnya, bahwa fasilitas-fasilitas di UNY itu sangat-sangat lengkap, seperti ruang kuliah, laboratorium, auditorium, ada klinik, ada fitness, ada kolam renang, ada masjid, perpustakaan, gedung olahraga, dan satu lagi teman-teman, ada Museum Pendidikan Indonesia. Jadi museumnya itu terletak di dalam kampus UNY, tepatnya di depan digital library seperti gambar di samping ini teman-teman lihat. Ini adalah salah satu perpustakaan di UNY. Yang suka foto-foto, yang suka hunting foto nih kalau mau masuk kuliah atau masih jadi maba ya, seperti Kak Desti juga dulu sering foto-foto di daerah kampus ataupun di sekitaran kampus. Nah, ini ada tempat yang instagramable di UNY. Ini yang pertama ada Museum Pendidikan. Di sini Museum Pendidikan Indonesia, dan tentunya teman-teman Kak Desti tekankan bayar, tapi teman-teman hanya perlu menggunakan kartu tanda mahasiswa untuk menikmati semua fasilitas yang ada di kampus. Jadi itu adalah salah satu benefit teman-teman untuk masuk di UNY. Jadi memiliki akses yang gratis gitu. Ini ada yang pertama, ini ada museum di depan rektorat UNY, dan ini yang ketiga, ini ada lapangan softball. Jadi UNY punya lapangan softball teman-teman. Ini untuk yang laki-laki yang hobi bola gitu. Dan ini ada juga digital library yang di depannya, di bagian depannya ini. Kalau di sini banyak pepohonan gitu, dan baru saja dilakukan pembangunan sebuah jalan, jadi kayak jembatan gitu di atas ini, tapi belum jadi, sebuah jalan yang menghubungkan antara perpustakaan dan juga rektorat, dan itu sangat-sangat bagus pemandangan. Selanjutnya ada tempat apa aja nih? Nah, ini yang pepohonan sangat bagus, dan biasa banyak mahasiswa untuk foto-foto di sini karena pepohonannya itu mulai dari rantingnya dan juga daun-daunnya itu sangat-sangat estetik ya teman-teman kalau dilihat aslinya gitu. Nah, yang kedua di sini ada gedung olahraga UNY yang wajib banget kalau mab ini di tulisan UNY. Dan selanjutnya di sini ada gedung pasca sarjana. Nah, biasanya untuk yang sering jadi konten kreator gitu, yang foto-foto sambil ambil video, biasanya mereka banyak sekali untuk men-tag foto dan juga video di gedung ini, karena gedungnya itu elegan, dan juga gedungnya itu sangat-sangat baru dibangun, jadi masih sangat-sangat bagus untuk di mitos di UNY. Kak Desti pikir semua kampus biasanya ada mitosnya ya, misal kalau khususnya di UNY itu sebenarnya banyak mitosnya, dan ini percaya nggak percaya ya teman-teman, tapi Kak Desti juga mengalami gitu, Kak Desti yang mengalami langsung gitu. Tapi yang Kak Desti alami mitosnya itu bukan mitos yang ini nih. Salah satu mitos yang paling terkenal di UNY adalah keberadaan perempuan burung di stage Tejokusumo. Ini dia gedungnya ini terletak di Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS. Nah, jadi menurut cerita zaman dulu, ada seorang perempuan mahasiswi yang berkuliah di Fakultas FBS ini, dia itu gantung diri di tempat itu, teman-teman. Dan untuk gantung diri di tempat itu, sejak dia meninggal, sosok perempuan itu sering menampakkan dirinya di sekitar stage itu, terutama saat ada pertunjukan, kayak pertunjukan kesenian, wayang, dan lain-lain gitu. Wow, banyak banget ya teman-teman. Ini yang Kak Desti rangkum ada 18 beasiswa yang ada di UNY. Bisa teman-teman dari sini, mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa PPA, bantuan biaya pendidikan, dan juga ada beasiswa adik. Beasiswa adik ini untuk afirmasi dikti daerah-daerah 3T yang masih tertinggal, dan juga ada beasiswa afirmasi khusus siswa-siswi keunggulan dari Papua gitu. Dan juga ada beasiswa unggulan Kemendikbud, dan ada beasiswa DIY khususnya yang siswa-siswi Jogja. Di sini ada beasiswa Bank Indonesia, dan masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman bisa capture di sini ada. Nah, jadi sekian yang bisa Kak Desti sampaikan kepada teman-teman, sedikit pengenalan tentang kampus UNY gitu. Jadi sebagai penutup
Pokoknya hari ini kamu lelah belajar, tapi suatu saat kamu akan bersyukur pernah berjuang sekeras ini. Kampus impianmu itu hanya sejauh usaha terbesarmu. Berikan yang terbaik, semua bisa kuliah. Kak Desti, sebelum Kak Desti tutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin masih penasaran nih bertanya gitu. Kak Desti kasih kesempatan untuk bertanya satu atau dua orang gitu untuk waktunya 3 menitan sebelum kita kembali ke Zoom yang awal gitu, ke Zoom utama. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas teman-teman? Halo teman-teman? Cek-cek apakah masih ada di Zoom?